Metodologi penelitian Ibu Sutriani Kaliu SP MSc dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Limbah Cair Tahu Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawit Hijau atau Brassica Juncyae. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Pada latar belakangnya di sini saya membahas sawit hijau, yang dimana sawit hijau ini merupakan sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daunnya atau bunganya sebagai salah satu bahan pangan baik dalam bentuk mentah maupun olahan. Brassica Juncyae ini memiliki akar tunggang atau radix primaria, batang pendek berluas-luas sehingga hampir tidak kelihatan, daun lebar berwarna hijau tua, tangkai daun panjang dan bersayap melengkung ke bawah. Bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh panjang dan bercabang banyak. Setiap puntung bunga sawi terdiri atas 4 helai daun kelopak, 4 helai daun mahkota, bunga warna kuning cerah, 4 helai benang sari, dan 1 buah putih beranggota 2 dan buah tanaman sawi berbentuk bulat atau lonjong dan warna keputihan hingga kehijauan. Next, di sini ada juga air limbah tahu, yang dimana limbah cair tahu merupakan sisa dari proses pencucian, perendaman, penggumpalan, dan pencetakan selama pembuatan tahu. Limbah cair tahu banyak mengandung bahan organik. Kandungan protein limbah cair tahu mencapai 40-60%. Karbohidratnya 25-50% dan lemaknya 10%. Bahan organik berpengaruh terhadap tingginya fosfor, nitrogen, dan sulfur dalam air. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Di sini saya membahas tentang poin pertama, bagaimana pengaruh pemberian limbah cair tahu dalam berbagai konsentrasi terhadap tumbuhan tanaman sawit hijau. Yang kedua itu mengetahui jumlah konsentrasi yang paling optimal pemberian limbah cair tahu dalam pertumbuhan tanaman sawit hijau. Adapun tujuan penelitiannya yaitu di sini yang pertama mengetahui pengaruh yang terjadi pada pemberian limbah cair tahu dalam berbagai konsentrasi pada tumbuhan tanaman sawit hijau. Yang kedua itu mengetahui jumlah konsentrasi paling optimal pemberian limbah cair tahu dalam pertumbuhan tanaman sawit hijau. Yang di sini kemudian manfaat penelitian ini yaitu pertama sebagai sumbangsi percobaan dalam pemecahan masalah dari pemanfaatan limbah cair tahu sebagai pupuk organik pada tumbuhan tanaman sawit hijau. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat Lakudo dalam pemanfaatan limbah cair tahu sebagai pupuk organik. Next, bab 2, landasan teori. Di sini ada kajian teorinya yaitu pertama sawit hijau, klasifikasi tanaman sawit hijau. Adapun klasifikasi tanaman sawit hijau adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, ordonya yaitu Heoadeles, famili Cruciferae, genusnya Brassica, spesiesnya Brassica Juncyae yang berasal sumber dari Haryanto dan kawan-kawan. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai salah satu bahan pangan baik bentuk mentah maupun olahan. Next.
Kemudian poin selanjutnya morfologi tanaman sawi hijau, yaitu akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Poin selanjutnya itu kandungan gizi tanaman sawi hijau. Tanaman sawi hijau kaya akan vitamin A, hingga berguna dalam upaya mengatasi kekurangan vitamin A. Kemudian poin berikutnya ciri-ciri sawi hijau baik untuk dikonsumsi. Ciri sawi hijau ini baik untuk dikonsumsi oleh manusia, yang memiliki daun yang hijau, berat ideal bersekitaran 90 sampai 120 gram per batang. Adanya lubang pada daun dikarenakan ulat, tidak semua sisi daun yang robek dan rusak pada semua sisi permukaan. Selanjutnya, poin selanjutnya manfaat mengonsumsi sawi hijau sebagai bahan pokok maupun sebagai pelengkap masakan tradisional dan masakan Cina. Selain sebagai bahan pangan, sawi hijau juga dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Poin kedua, syarat tumbuh sawi hijau. Tanaman sawi pada umumnya banyak ditanam di dataran rendah. Tanaman ini selain tahan terhadap suhu panas, di samping itu tanaman sawi tidak hanya cocok di dataran rendah, tetapi juga di dataran tinggi. Poin ketiga yaitu pupuk organik. Pupuk organik adalah pertanian yang menghindari penggunaan pupuk kimia atau sintesis dalam pestisida untuk mengurangi populasi udara, tanah, dan air, serta mengutamakan kesehatan dan produktivitas tanaman, binatang, dan manusia. Sumbernya dari Samsuri pada tahun 2008. Pupuk organik ini juga mengandung unsur hara yang cukup tinggi dibandingkan pupuk kimia. Mengandung unsur hara yang terkandung di dalamnya terdapat berupa nutrium, fosfor, kalsium, magnesium, dan juga belerang. Poin selanjutnya 4 yaitu limbah tahu, yang dimana di sini ada limbah cair tahu, kandungan limbah cair tahu, dan membahas tentang manfaat limbah cair tahu. Pada poin kelima ini parameter pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman berlangsung baik pada fase vegetatif maupun generatif. Pada fase vegetatif terutama terjadi pada perkembangan akar, daun, dan batang. Sedangkan fase generatif terjadi pembentukan dan perkembangan kuncup, bunga, buah, dan serta biji. Bab ketiga, metodologi penelitian. Ya, ini kita bisa lihat peta lokasi penelitian. Kita akan selanjutnya masuk pada poin jenis penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian eksperimen atau percobaan yang bertujuan untuk mengetahui jenis variabel yang digunakan dalam penelitian pertumbuhan tanaman sawi hijau. Metodologi eksperimen ini merupakan metodologi yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Kemudian pada poin B, waktu dan tempat penelitian. Di sini saya mengambil penelitian tindakan lapangan dilakukan di Lakudo, beralamat di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan dilakukan pada bulan November 2021. Poin C, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ember, polybag, cangkul, tampak, sarung tangan, alat tulis, label, timbangan manual, sprayer, dan kamera. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini
bibit sawi hijau, air limbah cair tahu, tanah bakaran. Poin B, tahapan penelitian. Pada penelitian ini saya mencoba melakukan penelitian dengan metode tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu persiapan bibit tanaman sawi. Yang kedua, persiapan media tanam untuk penaburan bibit. Ketiga, persiapan media tanam untuk penyapihan. Yang keempat, penaburan benih pada bak bercambah. Yang kelima, penyiapan media tanam pada polybag. Yang keenam, penyiapan limbah cair tahu. Yang ketujuh, penyiapan bibit dan pemberian limbah cair tahu. Yang kedelapan, pemeliharaan. Yang kesembilan, penyiraman. Yang kesepuluh, pengukuran pertumbuhan tanaman. Yang kesebelas, pemanenan. Poin E, variabel yang diamati. Pertama itu yang saya amati di situ pertambahan tinggi tanaman sawi. Yang kedua, pertambahan jumlah daun atau helai. Yang ketiga, penimbangan berat basa tanaman pada setiap polybag. Sekarang poin rancangan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau yang terdiri dari 5 taraf atau perlakuan. Model persamaan rak yang digunakan adalah selanjutnya pada poin G, teknik pengumpulan data, yang dimana di sini analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis of varian atau ANOVA. Inilah pemaparan dari